Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal pendirian laboratorium dengan nama Mitra Laboratorium. Kami yang beranggotakan saya Dian Supiana, kemudian ada Torik Nasrul Fatah, Angga Permata Rayandi, dan Anissa Rani Saadah. Adapun kenapa kami mengambil bisnis pendirian laboratorium, yaitu pelayanan laboratorium merupakan bagian integral atau bagian yang sangat penting dari pelayanan kesehatan guna untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan serta pemulihan kesehatan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan di masyarakat, maka tuntutan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan itu sangat meningkat. Dan untuk screening penyakit dari gejala-gejala yang dirasakan dapat dipastikan diagnosa dan untuk membatasi ataupun dapat mengobati lebih dini agar tercapainya kesehatan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat juga menginginkan mutu pelayanan yang lebih baik, namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak atau masih ada beberapa laboratorium yang belum melakukan pelayanan secara optimal dan masih jarang sekali laboratorium yang berdiri di lingkungan masyarakat sekitar. Adapun beberapa laboratorium yang ada itu belum melengkapi atau belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Dari dasar itulah kami ingin mendirikan laboratorium klinik yang menunjang sarana kesehatan yang lengkap. Kenapa kami memberikan nama Mitra Laboratorium? Mitra itu sendiri yaitu rekan atau partner. Dari nama ini kami berharap bahwa kami bisa menjadi partner yang baik untuk masyarakat dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium. Kemudian di sini ada logo orang 3 bergandengan tangan, yang artinya itu tadi bahwa kita ingin menjadi partner masyarakat yang akan merangkul masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pemeriksaan laboratorium, yang nantinya kita saling simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian di sini ada logo mikroskop, di mana logo ini diidentik dalam pemeriksaan di laboratorium. Adapun tujuan dari pendirian laboratorium klinik ini yaitu yang pertama, mengenalkan arti pentingnya pemeriksaan laboratorium kesehatan pada masyarakat. Kemudian menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian, agar peran serta masyarakat, swasta, lintas sektor, organisasi profesi, dan asosiasi semakin meningkat. Visi misi dari laboratorium klinik ini yang pertama, visi dari Mitra Laboratorium yaitu menjadi laboratorium utama pilihan masyarakat. Kenapa menjadi laboratorium utama pilihan masyarakat? Kita berharap dengan pelayanan yang baik, dengan peralatan yang memadai, dengan prasarana yang lengkap, diharapkan laboratorium kita menjadi pilihan utama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk misi dari Mitra Laboratorium itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya laboratorium. Itu sudah pasti bahwa dalam pelayanan kesehatan terutama di laboratorium membutuhkan sumber daya yang profesional, yang berkualitas, dan yang berkompetensi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengelolaan manajemen laboratorium. Meskipun ada sumber daya yang berkompetensi, yang berkualitas dan profesional, tanpa didukung oleh pengelolaan manajemen yang baik, maka pelayanan kesehatan atau pelayanan laboratorium tidak akan berjalan secara optimal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium. Itu sudah pasti akan mendukung kelancaran dalam pelayanan laboratorium. Kemudian meningkatkan pelayanan yang optimal, nyaman, dan responsif sehingga pasien tidak akan merasa kecewa dan akan kembali ke laboratorium kami ketika membutuhkan pelayanan pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang kesehatan. Di sini
Contohnya kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam program kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah kabupaten, terus bekerja sama dengan rumah sakit milik pemerintah terdekat. Kemudian nilai-nilai dan sasaran. Nilai-nilai dan sasaran mitra laboratorium yang pertama untuk nilai-nilainya berpihak kepada masyarakat sudah pasti kami mementingkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua bertindak cepat dan tepat. Tidak hanya melakukan pemeriksaan yang cepat, tetapi pemeriksaan ini hasilnya harus tepat. Kemudian bekerja sama tim, dan keempat integritas tinggi, yang kelima transparan dan akuntabel. Kemudian untuk sasaran dalam pelayanan laboratorium ini yaitu menunjang kesehatan masyarakat secara keseluruhan baik di Kecamatan Lewiliang maupun di lingkungan daerah sekitarnya. Untuk mitra laboratorium itu sendiri, program pelayanannya yaitu tempat pelayanan menggunakan bangunan sewa yang terletak di Jalan Raya Cibeber 1 Lewiliang, Bogor Barat. Kemudian tempat pelayanan kami ini strategis dan mudah dijangkau karena berada di pusat kecamatan. Kemudian waktu pelayanan yaitu buka dari setiap Senin sampai Sabtu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun jenis pemeriksaan yang tersedia di laboratorium kami yaitu untuk hematologi, ada hematologi rutin, DIFCON, binek eritrosit, laju endap darah dan golongan darah. Kemudian untuk kimia klinik ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 pp, kolesterol total, LDL kolesterol, trigliserida, HDL kolesterol, asam urat, ureum, kreatinin, SGOT, SGPT, Widal, urin rutin, urin lengkap, protein urin, tes kehamilan. Kemudian untuk feses rutin, feses lengkap disertai dengan biaya pemeriksaan masing-masing jenis pemeriksaan. Kemudian untuk analisa SWOT dalam bisnis ini itu ada dua, IPAS dan EPAS. Untuk IPAS sendiri atau Internal Strategic Analysis Summary itu ada kekuatan 60% dan kelemahan 40%. Untuk kekuatan yang pertama, laboratorium ini merupakan laboratorium yang satu-satunya di dekat klinik 24 jam di Lewiliang. Kemudian untuk yang keduanya fasilitas yang lengkap dan nyaman, tempat yang nyaman dan bersih serta ruang musola, kemudian tenaga pelayanan yang profesional dan berkompetensi, kemudian lokasi yang strategis, biaya pemeriksaan tidak jauh dari laboratorium milik pemerintah, kemudian tersedia taman yang asri dan keramahan kesopanan petugas. Namun ada kelemahan dari sini. Yang pertama, peralatan canggih masih terbatas, kemudian lapangan parkir yang sempit, kegiatan pemasaran belum berjalan baik, kemudian kualitas dan kuantitas SDM belum merata, gaji pegawai masih standar UMK. Untuk EPAS itu sendiri yaitu External Strategic Analysis Summary, ada peluang 60% dan ada ancaman 40%. Untuk peluangnya itu sendiri yaitu lokasi laboratorium berhadapan langsung dengan klinik 24 jam, namun klinik tersebut tidak memiliki laboratorium. Kemudian banyak masyarakat yang sadar atas kesehatan. Suasana sekitar laboratorium itu cukup ramai. Kemudian akses menuju laboratorium mudah, banyak distributor reagen, kemudian penduduk Lewiliang yang padat. Namun ada ancamannya. Yang pertama, ada rumah sakit swasta yang jaraknya tidak jauh dari laboratorium. Kemudian keterlambatan memasok reagen, harga reagen yang mahal, dan ancaman pesaing global. Dari analisis SWOT tersebut, mitra laboratorium berada pada kuadran 1 yang artinya sangat kuat dan berpeluang untuk didirikan. Selanjutnya yaitu untuk strategi pemasaran. Pada saat launching minggu pertama, kami melakukan strategi yaitu dengan ada potongan harga 20% terhadap 20 pengunjung pertama pada setiap jenis pemeriksaan. Diharapkan dengan potongan harga tersebut dapat menarik perhatian atau dapat menarik peminat pengunjung untuk melakukan pemeriksaan laboratorium di mitra laboratorium. Kemudian yang kedua, selalu mengutamakan kualitas pelayanan. Kemudian yang ketiga, melakukan iklan melalui internet atau media cetak.
Nah, dari aspek organisasi dan manajemen, untuk struktur organisasi di mitra laboratorium itu sendiri yaitu dipimpin oleh kepala laboratorium yang bertugas sebagai pengelola dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses berjalannya pelayanan di laboratorium. Kemudian di bawah kepala laboratorium ada koordinator, yang mana koordinator ini mengawasi langsung terhadap berjalannya pelayanan di laboratorium. Kemudian di bawah koordinator ada analis kesehatan yang bertugas melayani pasien, yaitu melakukan mulai dari pengambilan sampel, kemudian pemeriksaan dan pengeluaran hasil. Selanjutnya yang terakhir adalah administrasi. Administrasi ini bertugas menginput data di pendaftaran sampai pengelolaan keuangan, pencatatan rekam medis, sampai ke pengarsipan data. Kemudian dari sarana penunjang itu ada jenis bahan dan barang yang akan digunakan di laboratorium. Nah, mulai dari mebel air atau renovasi kecil, kemudian peningkatan mutu pelayanan, administrasi, strategi pemasaran, biaya perizinan, kemudian dan bangunan itu ditotalkan menjadi 40.600.000. Kemudian untuk peralatan di laboratorium juga membutuhkan peralatan untuk melakukan pemeriksaan, yaitu untuk tes gula darah, hematologi, mikroskop, fotometer, mikropipet, dan lain-lain dengan total 44.500.000. Kemudian untuk peralatan habis pakai atau perlengkapan habis pakai diantaranya Aquades, Antisera, DCR, reagen, dan lain-lain itu ditotalkan 6.278.000. Nah, untuk pengelolaan manajemen di laboratorium itu sendiri diawali dari modal awal yang dirinci yaitu biaya dasar yang tadi 40.600.000, ditambahkan peralatan 44.500.000 dan peralatan habis pakai 6.278.000. Ditotalkan menjadi modal awal 91.372.000 rupiah. Kemudian rencana anggaran dan pendapatan bulan ke-1, biaya rutin bulanan yaitu untuk tenaga kerja ada penggajian mulai dari kepala laboratorium, koordinator, tenaga analis kesehatan, dan administrasi itu ditotalkan untuk biaya rutin bulanan penggajian yaitu 9 juta rupiah. Kemudian untuk biaya lain-lain diantaranya telepon, administrasi, listrik, PAM itu sekitar 500.000. Kemudian untuk total pengeluaran per bulan mulai dari tenaga kerja penggajian itu 9 juta, reagen 6.278.000, biaya lain-lain 1.500.000, kemudian fee dokter 10% 3.240.000, ditotalkan pengeluaran per bulan 20.018.000 rupiah. Kemudian untuk analisis keuangan proyeksi pendapatan bulan pertama, kita perkirakan dalam sehari pasien ada 10 orang atau 10 pasien. Nah, dirata-ratakan dari satu pasien itu rata-rata diperiksa hematologi rutin atau WIDA, laju endap darah, tes gula darah, asam urat, urin lengkap. Nah, pendapatan bulan pertama diproyeksikan kita mendapatkan 32.400.000. Perkiraan laba rugi per bulan pada bulan ke-1 yaitu pendapatan bulan pertama 32.400.000 dikurangi pengeluaran per bulan 20.018.000, kemudian laba sebelum pajak 12.382.000, kemudian pajak pendapatan 10% 1.282.000, maka didapatkan total laba neto 11.282.000 rupiah. Dari hasil analisis tadi maka didapatkan BEP atau break even point yaitu sama dengan modal sendiri dibagi laba bersih. Modal sendiri tadi 91.372.000 rupiah dibagi 11.100.000 rupiah, yaitu modal akan kembali pada 8 bulan 23 hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.